Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Ada pertanyaan unik beberapa hari yang lalu masuk di kolom komentar tentang elit-elit global. Jadi ada teori-teori konspirasi yang dihembuskan bahwasanya di balik perkembangan dunia ini, baik di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya, ada di balik itu semua ada elit-elit global yang sudah menguasai semuanya dan melakukan pembohongan-pembohongan publik, pembodohan juga yang tujuannya untuk memiskinkan dunia dan memperkaya segelintir mereka saja. Dan informasi tersebut penyebarannya cukup masif di kalangan masyarakat kita beberapa tahun terakhir ini. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapinya. Memang pertanyaan ini secara langsung tidak ada hubungannya yang sangat menonjol ya dengan tasawuf dan tariqah yang menjadi topik dan tema utama kita dalam channel ini khususnya. Tetapi saya tertarik untuk menanggapi ya karena bisa dihubungkan. Dan sebagai umat Islam khususnya pengamal tariqah tentunya memiliki sikap yang sangat tepat sesungguhnya. Kalau kita buka coba hizib-hizib yang diamalkan di tariqah-tariqah. Apapun tariqahnya pasti ada hizib yang diamalkan. Hizib ini adalah sekumpulan atau himpunan doa-doa yang digubah atau dihimpun oleh para wali-waliullah yang papan atas, yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dekat kepada Allah, tinggi sekali makamnya. Beliau-beliau ini membuat hizib-hizib untuk kita amalkan. Ada Hizbul Barr, Hizbul Nasr, Hizbul Bahr, ya, Syekh Abu Hasan Syazuli radhiyallahu anhu, ada Hizbul Kabir, Hizbul Saghir, Tahsin Syarif, Syekh Ibrahim Al-Qurashi Ad-Dusuqi, ada Hizbul Sir Al-Masun, Imam Ghazali, ada Hizbul Imam An-Nawawi, ada juga misalnya Hizbul Nahdlatul Watan, ya, Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, ada Hizbul Sir Al-Masun, Imam Ghazali, ada Hizbul Saifi, Imam Ali karamallahu wajhah, Masya Allah. Semua hizib-hizib itu kalau kita perhatikan sangat padat, sangat dipenuhi dengan doa-doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari berbagai macam kejahatan dan keburukan di dunia dan di akhirat. Kalau kita betul-betul mengamalkan itu semua dengan baik dan benar sesuai ya tentunya dengan ijazah dan bimbingan seorang wali mursyid, seorang mursyid yang betul-betul ahli di bidang itu, maka ampuh sekali kita membaca itu, insya Allah dijauhkan dari apapun keburukan kejahatan yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Allah akan menjaga kita. Maka sikap kita yaitu rajin-rajin baca hizib-hizib para aulia, rajin-rajin membaca wirid-wiridnya, amalan-amalannya. Lagi pula ada satu hadis sahih ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan elit-elit global hanya beberapa orang. Kata Nabi, seandainya semua manusia, umat manusia di jagat raya ini berkumpul untuk menghancurkan Anda, ala yadurruka, maka mereka tidak akan mampu kecuali Allah menghendakinya. Kecuali Allah menghendakinya. Apalagi hanya beberapa gelintir orang. Kalau Allah menghendaki keselamatan bagi kita, kita akan selamat. Kalau Allah menghendaki keselamatan bagi keluarga kita akan selamat. Nah, berarti jalan keluar yang paling ampuhnya apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tasawuf dan tariqah untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan pintas yang sudah disediakan
oleh orang-orang yang memang sudah dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para aulia Allah salihin. Lalu apakah kita hanya cukup berdoa-berdoa saja, tidak ada sikap-sikap dan tindakan-tindakan konkret yang sifatnya ikhtiar-ikhtiar lahiriah? Oke lah, itu usaha-usaha batiniah ya. Doa itu kan ikhtiar sifatnya batiniah. Apakah hanya itu? Tidak. Begini, ya mungkin maksudnya apakah perlu people power misalnya? Ya, people power ini begini. Jangankan yang sifatnya global, di negara kita atau di kampung kita saja, di negara kita saja misalnya, Nabi sendiri mengatakan apa dalam banyak hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lain-lain, bahwa apabila kita punya pemimpin atau penguasa yang menzalimi kita, sampai Nabi mengatakan daraba dhahrak wa akhadha malak. Coba kurang apa lagi? Andai kata penguasa itu mencambuk punggung kita dan merampas harta kita, fasma' wa ati', kata Nabi. Gak usah lawan, ikuti saja. Itu Nabi loh yang katakan demikian. Dan itu banyak riwayat yang substansinya serupa. Nabi mengatakan, kalau kita kembali kepada para zaman para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, imam itu, beliau-beliau di penjara nggak ada people power. Padahal masing-masing imam itu punya jamaah jutaan manusia. Tetapi nggak ada himbauan, ayo people power. Lagi pula, kenapa Nabi mengatakan demikian? Nabi sebenarnya bukan di pihak orang-orang zalim itu, tetapi di pihak kita dan untuk maslahat umum. Kalau kita melakukan people power yang ada dampaknya kita makin amburadul, ngapain kan buang tenaga. Jadi sesungguhnya people power itu tidak masalah, tapi dengan syarat situasi dan kondisi mendukung dan ada jaminan besar berhasil, ada hasil yang bisa dicapai yang sifatnya positif dan sesuai keharapan dan keinginan, silahkan. Dan terkoordinir dengan rapi, termanage dengan sangat baik, silahkan. Tapi kalau hanya akan mengakibatkan keonaran dan kerusuhan yang lebih besar, maka buang-buang tenaga dan sia-sia. Itu skalanya kecil. Kalau kita lihat di Suriah, itu kan zalim itu. Satu orang, Bashar Assad, zalim luar biasa. Ayo, mereka melakukan people power, apa yang terjadi? Muammar Gaddafi, people power, apa yang terjadi? Jadi sarang ISIS itu Libya, udah hancur negaranya. Ya kalau people power oke, tapi kalau hasilnya seperti itu ngapain? Nggak usah. Itu yang harap bisa dipahami dengan baik. Kemudian jika dikatakan bahwa apa ya? Ya di balik ini semua ada rencana-rencana menghancurkan, rencana-rencana penganiayaan, ada rencana-rencana sampai mengarah kepada menunggu kedatangan Dajjal yang disembah oleh mereka dan lain sebagainya lah ya. Saya tidak mengatakan itu benar atau tidak, dan juga saya tidak melarang ataupun menyuruh untuk percaya atau tidak, itu silahkan, hak masing-masing. Saya cuma ingin fokus kepada sikap saja. Kalaupun memang benar ada prediksi meyakinkan bahwa mereka berencana melakukan hal-hal besar yang sifatnya sangat menghancurkan, apalagi sampai menunggu Dajjal dan kawan-kawan lah. Apakah kemudian kita harus takut? Bukankah Nabi SAW sudah menginformasikan bahwa Dajjal itu, kita hafal surat Kahfi 10 ayat saja sudah nggak berani, dia macam-macam. Berarti kan kecil itu Dajjal itu. Udah gitu, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih juga, Nabi tegaskan dahulu kala, saya nggak takut, saya nggak khawatirkan Dajjal atas kalian. Itu Dajjal loh. Dajjal ini sudah pokoknya penghancur luar biasa, sudah penyesat luar biasa, penipu luar biasa. Dajjal udah
Gimana lagi kalau kita baca riwayat-riwayatnya itu kan betul-betul kehancuran semua. Yang mau selamat sembah dia dulu baru bisa selamat, ya kan seperti itu. Punya kekuatan yang dahsyat lah yang namanya Dajjal. Itu kata Nabi, saya nggak khawatirkan Dajjal atas engkau, atas kalian sekalian, kamu sekalian. Lalu seorang sahabat bertanya, lalu apa yang engkau khawatirkan atas umat engkau ya Rasulullah melebihi Dajjal ini? Justru kata Nabi apa? Al-a'immah al-mudallin. Para tokoh-tokoh agama, imam-imam gadungan, ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang menyesatkan, itu yang paling aku khawatirkan kata Nabi. Subhanallah. Jadi Dajjal itu apalagi hanya antek-antek dan anak buahnya. Dajjal saja kata Nabi. Jadi gimana ya? Artinya udahlah, gak usah terlalu wow itu, santai aja. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, semua itu kecil semua. Yang penting dekat kepada Allah, beres semua. Itulah fungsi daripada tasawuf dan tariqah. Itulah misi daripada para aulia Allah salihin yang ada setiap zaman, dan setiap zaman ada 124.000 wali, dan setiap zaman ada 313 wali mursyid. Ya. Lagi pula Nabi ini, kalau ada teori-teori konspirasi yang memprediksi akan terjadi begini yang sifatnya menakutkan ya, oke, percaya tidak percaya silahkan, benar tidak benar, saya bukan tempatnya di sini saya mau mengatakan benar atau tidak. Ada yang lebih penting, baginda Nabi SAW sudah menginformasikan dan bukan hanya memprediksi, membocorkan kepada kita kejadian yang pasti akan terjadi di kelak di akhir zaman. Apa itu? Bahwasanya Dajjal akan musnah. Semua keburukan akan musnah dari muka bumi. Begitu datang turun Nabi Isa, begitu datang Imam Mahdi, semuanya menjadi sejahtera, aman, tenang, kembali sebagaimana zaman baginda Rasulullah SAW. Persis sebagaimana di zaman Nabi, dengan segala kenyamanan, kerukunan, segala kedamaian, ya, segala kemakmuran, persis sebagaimana di zaman Al-Ahad An-Nabawi. Itu akan terjadi nanti. Berarti akan beres. Maksud Nabi itu apa? Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, apapun yang bakal terjadi, bakal beres semua. Imam Mahdi datang, beres semua. Jadi nggak usah terlalu khawatir dan terlalu menakut-nakuti diri dan menakut-nakuti orang lain. Ya, sebagai untuk kewaspadaan dan antisipasi seperlunya, ya it's okay, no problem. Tapi kalau sampai heboh lah, ya nggak perlu terlalu heboh. Serahkan kepada Allah, baca hizib, baca wirid-wiridnya, terus memohon dekat kepada Allah, dan tawakal kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan optimis yang kita miliki juga akan beres semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.